Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat serta anggota Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang terhormat Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang terhormat para anggota Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 5 Dr. Haji Muhammad Aras SPD MPD. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pondok Pesantren As-Adiyah bersama dengan pengurus yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Gubernur atau staf yang wakil beliau yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sopeng, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sopeng. Beliau juga adalah sepupu saya dan membawa keluarga dari Sopeng. Terima kasih banyak Pak. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sopeng atau staf yang mewakili beliau pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, Andre Guruta Profesor Dr. K. Haji Hamzah Harun Ar-Rasyid MA. Yang terhormat Ketua Wilayah Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, Andre Guruta Profesor Dr. K. Haji Najamuddin HS MA. Yang terhormat para rektor baik negeri maupun swasta yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat para pengurus KKS Kerukunan Keluarga Sopeng yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang dikomandangi oleh Ketua Dewan Pembina Profesor Dr. Haji Syarifuddin Wahid bersama dengan Sekjen hari ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat istri dan anak-anakku sekalian serta seluruh keluarga yang hadir. Yang terhormat para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sejajaran UIN Alauddin Makassar serta para aktivis mahasiswa, para tamu undangan serta hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Hadirin yang berbahagia, pada hari yang penuh berkah ini, Selasa 28 November 2023 bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1440 Hijriah. Perkenalkan saya mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya semata sehingga hari ini kita dapat berbagi kebahagiaan dan rasa syukur melalui forum yang mulia ini, dan saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk memenuhi tradisi akademik yang terjaga dan terawat dengan baik di UIN Alauddin Makassar, yakni menyampaikan pidato pengukuhan guru besar pada bidang ilmu pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dalam sidang terbuka ini UIN Alauddin Makassar yang mulia ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit sumbangsi pemikiran saya tentang transformasi pendidikan Islam dalam pengaruh utamaan moderasi beragama pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Topik ini merupakan kristalisasi pemikiran saya dalam bidang ilmu pendidikan. Hadirin yang berbahagia, transformasi pendidikan Islam pada perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala sektor. Tetapi dengan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Indonesia hingga banyaknya alumni pendidikan yang menjadi birokrat, Indonesia tak kunjung menjadi lebih baik. Padahal pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, mengubah, serta perilaku seseorang, kelompok, dan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dengan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Dengan pernyataan yang diajukan oleh Volofrey, menyiratkan bahwa pendidikan yang tercerahkan merupakan hal yang utama dan penting bagi setiap insan manusia. Salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan menjadi otokritik pada era sekarang ini adalah masalah sistem pendidikan yang terlalu mementingkan pendidikan akademik yang kurang diimbangi dengan kompetensi sikap keberagamaan yang moderat, sehingga seringkali terlihat
melalui media massa bahwa intelektualitas seseorang cukup memadai, tetapi masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks kekinian, maka model keberagamaan legal formalistik inklusif yang kemudian melahirkan tantangan pendidikan Islam di kampus, yaitu pertama, berkembangnya cara pandang dan sikap serta praktik keagamaan yang berlebihan yang kita kenal dengan pandangan ekstremisme. Dan mengesampingkan martabat kemanusiaan, salah satu penyebabnya yaitu pendidikan yang berkembang pada kampus-kampus saat ini lebih banyak diserap oleh mahasiswa melalui dengan kajian-kajian di luar kelas yang diajarkan dengan pola fundamentalisme eksklusif dibandingkan daripada kelas yang diajarkan dengan pola moderat inklusif. Yang kedua adalah berkembangnya klaim kebenaran yang subjektif dan pemaksaan kehendak. Ketiga, berkembangnya semangat keberagamaan yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, transformasi pendidikan menunjukkan adanya aktivitas dalam tindakan dan aktif interaktif dinamis yang dilakukan secara sadar dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa poin besar mengenai sikap moderasi beragama, yaitu sikap keberagamaan sebagai sebuah kesalehan sosial, sikap keberagamaan sebagai sebuah penghikmatan dari berbagai aspek, dimulai dari pengetahuan sampai tindakan konsekuensial. Artinya, sikap keberagamaan memiliki makna jauh lebih luas yang terbentuk dari berbagai macam aspeknya secara kompleks. Istilah moderasi beragama dalam bahasa Inggris berasal dari kata moderation yang berarti sedang atau jalan tengah. Sedangkan moderasi dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman. Sedangkan moderasi dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawassut, ta'adul dan tawasun. Sedangkan orang yang melakukan disebut dengan al-wasit. Dan apapun yang dipakai untuk memaknai wasatiyah, pada titik temunya adalah mengutamakan jalan tengah, tidak tekstual dan juga tidak liberal. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Wa katsalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Maka moderasi beragama merupakan sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan bertentangan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak dinominasi oleh pikiran dan sikap seseorang. Menurut para pakar yang cukup terkenal di dalam dunia akademik, bernama Profesor Dr. Hamdan Juhanis, salah seorang guru besar UIN Alauddin Makassar dan juga Rektor UIN Alauddin Makassar, memaknai bahwa moderasi adalah, ya tepuk tangan dulu, bahwa moderasi adalah jalan tengah, merupakan jalan keberagamaan menuju keselamatan jiwa, kedamaian pikir, ketentraman hati, dan ketentraman tingkah laku. Maka dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah sebuah sikap yang memberikan penekanan bahwa Islam sangat anti kekerasan, karena pada hakikatnya tindakan kekerasan hanya dapat melahirkan kekerasan baru. Jadi moderasi adalah sikap yang berorientasi pada kehidupan manusia secara harmonis dan humanis. Hadirin yang berbahagia, konsep pengerus utama moderasi beragama pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri merupakan salah satu kesatuan konsep model keberagamaan Islam yang cenderung ke arah jalan tengah dan kedamaian. Sebagaimana pesan Universitas Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, keberagamaan dapat menghargai pendapat yang berbeda serta menolak model keberagamaan yang ekstrim dan radikal. Dasar berpikir pengarus utama moderasi beragama dalam memberikan pemahaman substansi ajaran agama pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, kebangsaan, kebinekaan, serta ketaatan dan konstitusi. Pentingnya pendidikan moderasi beragama pada PTKIN menyoroti peran pendidikan dalam mengembangkan pemahaman agama yang moderat dan inklusif,
berdasarkan hasil penelitian saya tentang pentingnya pendidikan moderasi bagi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Pertama, untuk mencegah ekstremisme agama. Hal ini akan membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman yang seimbang tentang ajaran agama dan mendorong mereka untuk menghindari tafsir yang sempit. Yang kedua, membangun keharmonisan sehingga perlu menghadirkan dialog antar organisasi keagamaan yang harmonis dan menghargai keberagamaan. Ketiga, mendorong penelitian dan kajian keagamaan perguruan tinggi keagamaan Islam yang senantiasa fokus pada pendidikan moderasi beragama, yang senantiasa mendorong penelitian dan kajian keagamaan yang mendalam dan seimbang, dan hal ini membantu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang lebih ilmiah dan moderat dalam ranah keagamaan. Maka pentingnya moderasi beragama pada PTKN sebagai salah satu benteng penangkal radikalisme dengan melakukan beberapa konsep dasar, dan hal ini adalah pemahaman Islam secara holistik dan komprehensif. Yang kedua, keseimbangan antara ketetapan syariah dan perubahan zaman. Yang ketiga adalah dukungan terhadap perdamaian serta penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Program atau konsep moderasi beragama pada PTKN tidak terlepas dari apa yang diprogramkan Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu 4 indikator komitmen kebangsaan, toleransi, dan menjadi fondasi penting dalam berbangsa dan bernegara, termasuk berdemokrasi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Aina ma tujadul maslahah fahunaka syar'ullah. Dimanapun Anda mendapatkan suatu kemaslahatan, maka disitulah sesungguhnya hukum Tuhan. Upaya mengimplementasikan moderasi beragama pada PTKN yaitu strategi insersi, menyisipkan muatan moderasi pada setiap materi perkuliahan, strategi dalam pendekatan pembelajaran, dan pendekatan dengan cara berpikir kritis, bersikap toleran, dan menghargai pendapat orang lain, demokratis, serta berani menyampaikan gagasan secara sportif dan tanggung jawab. Kemudian strategi dengan mengadakan kegiatan pelatihan moderasi beragama yang kita kenal dengan TOT. Karena itu menurut saya sejatinya seluruh PTKN termasuk UIN Alauddin Makassar menetapkan moderasi beragama sebagai salah satu mata kuliah wajib universitas. Penutup, transformasi pendidikan Islam dalam pengurus utamaan moderasi beragama pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri meliputi: pertama, kurikulum pendidikan Islam pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri disesuaikan dengan kondisi modern dan moderat, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan terhadap makna dari arti kurikulum dan pengajaran. Kedua, kompetensi afektif menjadi prioritas terhadap nilai dan pendidikan yang diajarkan, yaitu nilai bersandar pada perilaku dan etika. Dengan demikian, hasil penelitian saya menegaskan bahwa transformasi pendidikan Islam dalam pengurus utamaan moderasi beragama PTKIN bukan hanya penting untuk keberlangsungan pendidikan tinggi keagamaan, tetapi menciptakan masyarakat yang lebih toleran, harmonis, dan budaya dalam konteks beragama. Ucapan terima kasih yang saya aturkan, perkenankan saya menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, karena saya berupa jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya mohon doanya semoga amanah sebagai guru besar dapat saya emban dengan penuh tanggung jawab dan dapat menjalankan tugas-tugas akademik demi melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Begitu banyak pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi aktif melalui lembaga, institusi maupun pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung mewarnai kehidupan akademik saya sehingga menjadi guru besar. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu saya. Tentu saya tidak bisa sempat menyebutkan satu persatu pada hari ini. Pada kesempatan indah ini, secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Menteri Agama yang telah menerima usulan dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan guru besar dalam bidang ilmu pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Ketua Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Profesor Dr. H. Kadir Ghazin HTMS, dan Ketua Dewan Guru Besar, Profesor Dr. Haji Musafir Fababari MSI,
beserta sekretaris dan segenap anggota Senat dan Dewan Guru Besar UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan kehormatan kepada saya untuk berdiri di forum terhormat ini. Dan saya haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Andes Haji Hamdan Yohanes MA PhD, yang telah memberikan dukungan dan support atas capaian ini. Para sahabat saya, Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, saya haturkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas support yang memberikan selama ini. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, baik saat dijabat oleh Dr. Haja Yusfiani MPD maupun pada masa kepemimpinan Dr. Haji Kaswat Sartono MPD. Beliau berdua telah memfasilitasi saya dalam proses pengusulan untuk meraih jabatan guru besar ini. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Dr. Andes Haji Andi Ahru MPD, dan para wakil dekan pada periode sekarang serta para wakil dekan pada periode sebelumnya 2019-2023 saat saya menjadi sebagai dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Para kaprodi dan sekretaris prodi sejajaran Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, baik pada periode 2019-2023 maupun pada periode 2023-2027 telah menjadi teman diskusi dalam berbagai hal, terutama dalam menjalankan amanah saya sebagai dekan pada waktu itu. Para tenaga pendidik dan kependidikan sejajaran Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, terima kasih telah menjadi rekan dan sahabat tempat saya mengemukakan ide-ide cerdas dan selalu ada di kala bahagia maupun duka. Perkenankan saya menyapa Dr. Sabir Umar MAG, Dr. Muhammad Rusdi MAG, Dr. Haji Muhammad Ilyas Ismail MPD, Dr. Andes Syaharuddin, Profesor Dr. Syahrudin Usman MPD, Profesor Haja Aziza PhD, Profesor Dr. Jawaria Ahmad MPD, Profesor Dr. Haja Miskat Malik MPD, Profesor Dr. Mania MPD, Profesor Dr. Haja Amra Kasim MA, Profesor Dr. Erwin Hafid MPDI, Dr. Ahmad Afif MPSI, Dr. Awalia MAG, Dr. Rape MPDI, Dr. K. Haji Samsuri MAG, Dr. Ridwan Idris MPD, Dr. Usman MPD, Dr. Haji Muhammad Rafi MPD, Dr. Nur Salam MPD, Dr. Rafika MPD, Dr. Haji Abdul Raud Amin LC MA, Dr. Mulyono Damapulii MA, Suryani SE, Nasira SE, Sukmawati SE, Dr. Anda Nur Ima Fatima SAG, Alamsyah Rahman, dan Wais Al-Qadri. Para guru dan kolega saya di UIN Alauddin Makassar, terima kasih telah menjadi guru dan menjadi rekan dan sahabat. Andre Guruta, Profesor Dr. K. Haji Hamzah Harun Ar-Rasyid MA, Profesor Dr. Haji Muammar Bakri LC MAG, Profesor Dr. Ahmad Abu Bakar MAG, Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas MAG, Profesor Dr. Haji Kamaluddin Abu Nawas MAG, Profesor Dr. Mahmudin MAG, Dr. Haji Andi Adrus LC MA, Dr. Haji Satar LC MA, Profesor Dr. Suhufi MAG, Dr. Muhsin Mahfud MAG, Dr. Alwan Subang MSc, Dr. Bustan Ramli MSI, Profesor Dr. Sabri Samin MAG, Dr. Haji Firdaus Muhammad MAG, Dr. Satira Jalal SPA, Profesor Dr. Haji Khalifah Mustami MPD, Profesor Dr. Muhammad Galib MA, Dr. Hasim Hadade MAG, Profesor Dr. Kurniati MHI, Profesor Dr. Sabri Samin MAG, Dr. Irham Jalil MAG, Dr. Amrullah Amri MAG, Dr. Nur Taufik Sanusi MAG, Arif Abdurrahman Hakim SAG, dan teman-teman Warkop Deng Anas yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih kepada para pengurus Dharma Wanita UIN Alauddin Makassar, baik pada periode 2019 maupun 2023. Terkhusus pada Dharma Wanita Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar pada periode 2019-2023, 2023-2027 yang telah menjadi support sistem bagi kami. Para pengurus Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, pengurus Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, pengurus DMI,
dan pengurus KKS, pengurus Kamawa, saya haturkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas support yang diberikan selama ini. Tim penilai jabatan akademik dosen UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh anggota tim yang selalu menyemangati saya, Profesor Dr. Haji Wahyudin Naro M.Hum dan Profesor Dr. Haji Khalifah Mustami MPD. Ucapan kasih dan cinta serta syukur saya paling spesial dan istimewa saya haturkan untuk keluarga tercinta, guru-guru dan sahabat yang selalu ada di hati setiap saat dan selalu mendoakan saya dalam mencapai gelar guru besar ini. But ayahanda dan ibunda tercinta, Andi Madami Paloge dan Haja Andi Jurana yang telah membesarkan dan mendidik saya baik pada lingkungan keluarga maupun pada pendidikan formal. Berkat cinta dan kasih sayangnya yang tidak pernah pudar, beliau berdua telah memberikan segala yang terbaik untuk saya. Keduanya telah bekerja keras demi menyekolahkan saya. Bimbingan dan wejangan, nasihat dan doa Bapak dan Ibu serta menyertai setiap langkah saya dalam meniti karir. Terima kasih kepada kedua orang tua saya. Saya selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya dan mengampuni dosa dan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Para tante dan om saya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, sekaligus guru dan senantiasa mendampingi saya sejak pendidikan dasar, menengah hingga menjadi mahasiswa. Mereka telah mendidik dan mensupport saya dengan perhatian yang tiada tara. Semoga Allah membalas segala kebaikannya dan insya Allah mendapatkan surga untuknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu mertua yang tercinta, yang telah mendidik dan membesarkan putrinya dan merelakan menjadi pendamping hidup saya sampai saat ini. Saya juga selalu mendoakan keduanya agar mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Istri yang cerdas, anggun di pesta, lincah di publik, lihai dalam segala hal. Rosnene Eskom MM, bersyukur dan bangga saya aturkan karena memiliki istri yang selalu menjadi support system, pendukung setia saya. Sebagai istri, motivator dan inspirator dan terkadang menjadi provokator dalam kebaikan. Sabar dan tabat, terima kasih untuk istri yang terkasih dan tercinta, yang telah bersedih hidup bersama dalam suka dan duka. Jabatan guru besar ini adalah anugerah terindah dari sujud panjangmu di akhir malam. Thank you for being my support shoulder. Putra-putriku yang menjadi sibirang tulang buah hati cahaya mata, Andi Faiz Akhyar, Andi Khalil Akhyar, Andi Faikatun Niswa. Bapak mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu memahami dan mengerti kesibukan saya, keikhlasan dan kerelaan kalian untuk mondok pada pondok pesantren multidimensi Al-Fahriyah telah menghadirkan spirit dan energi yang luar biasa bagi kami untuk berkarya dan berprestasi. Tentu raihan jabatan guru besar tertinggi ini adalah tidak lepas dari doa-doa kalian bersama dengan para murabi Anda. Kepada kalian saya persembahkan jabatan tertinggi di bidang akademik ini sebagai pelecut guna mencapai harapan yang lebih baik untuk masa depan kalian. Saudara kandung dan adik-adik saya, Andi Maryani SPD, Andi Marjain SPD, Andi Usman SPD MPD, yang selalu berbagi suka dan duka, baik sejak usia kanak-kanak, remaja maupun pada masa kuliah bersama. Mereka selalu memberikan support hingga terbitnya penetapan saya sebagai guru besar. Saudara ipar dan lagu saya, yang mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang telah mendoakan dan memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Ucapan terima kasih kepada para pengurus besar Pondok Pesantren Asadiyah bersama dengan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Asadiyah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi yang tepuk tangan itu dari Sengkang. Beliau selalu memberikan masukan, petunjuk dan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kami, baik langsung maupun tidak langsung. Saya doakan semoga diberikan kesehatan dan umur yang panjang dan berkah. Ucapan terima kasih pada seluruh pengurus pusat kerukunan keluarga Sopen yang dikomandangi oleh Dr. Haji Burhanuddin Andi dan Ketua Dewan Penasehat Profesor Dr. Sarifuddin Wahid bersama dengan sekjen yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini.
Terkhusus penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya hadapkan kepada Profesor Dr. Haji Wahyudinaro M.Hum yang selalu mengawal pengajuan guru besar saya dan memberikan support dan motivasi serta dukungan moral maupun material. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan berberkah bersama dengan keluarga. Kepada guru-guru saya pada Pondok Pesantren Asadia Pusat Sengkang, mereka adalah guru yang telah berkontribusi dan sudi bagi ilmunya kepada saya dan mengiringi langkah-langkah kehidupan saya dengan doa yang mustajabnya, serta memberikan motivasi. Saya selalu berdoa untuk mereka agar mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Penghargaan tertinggi saya hadapkan kepada para dosen saya, baik pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar maupun pada program pasca sarjana yang telah banyak mendidik dan membimbing saya sehingga menjadi insan akademisi seperti ini. Pada akhirnya saya mendapatkan gelar dan jabatan akademik tertinggi karena berkat dorongan para guru-guru dan dosen-dosen saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan dan perlindungan dan rahmatnya kepada guru-guru saya yang telah wafat. Semoga diampuni segala dosanya dan mendapatkan balasan setimpal berupa pahala yang berlimpah. Kepada Profesor Dr. Abdul Mujid MAG, MSI, yang selalu memberikan support setiap kegiatan akselerasi guru besar di UIN Alauddin Makassar. Terima kasih atas arahan dan masukan yang sangat luar biasa sehingga saya mampu dianugerahi mencapai akademik tertinggi ini. Kepada Said Saidah, pengurus IKAKAS Asadia se-Indonesia, Dr. Kiai Haji Hasan Basri Rahman MA, Dr. Haji Sahri Langko MAG, Dr. Trandes Haji Ilyas Sufu MAG, Dr. Haji Basnang Said MAG, Dr. Asmullah MTHI, Dr. Andes Haji Guntur Masud, Haji Ahmad Yani Fahruddin SAG, Dr. Ahmad Yani Majid MAG, Dr. H.A. Andi Bunyamin MAG, Dr. Haji Anwar Amin MH, Haji Faisal Surur MSI, Dr. Haji Anwar Sadat MA, Dr. Haji Mula Warman MA, Dr. Asrul Muslim MPD, Dr. Haja Darmawati MAG, Hamka Anas SAG, Dr. Takdir Khair, dan Haji Muhammadiyah. Terima kasih atas dukungan selama ini, bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai motivator dalam kehidupan. Secara khusus saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim solidku yang saya sebut sebagai tim andalan, yang diprakarsai oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Abu Bakar, Profesor Dr. Mahmudin MAG, Profesor Dr. Kurniati MHI, Dr. Haji Abdul Sattar LC MHI, Khairul Munsir M.Hum, Muhammad menjadi Amiruddin LC MA, Mutia SPD MPD, Dr. Andi Dian MPD, Rusdi SPD, Rudi SPD, Dr. Muhammad Kasim MPD, Muhammad Iqbal MHI, dan Baharudin SPD MPD. Mereka adalah tim yang cerdas yang selalu berpikir dan santun dalam berdiskusi, serta minta sharing yang selalu memberikan inovasi, masukan dan informasi berharga berkaitan dengan berbagai isu akademik sebagai pemantik diskusi dalam kehidupan saya. Terima kasih kepada adik-adik dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan adik-adik Forum Komunikasi Mahasiswa Alumni Asadia Sulawesi Selatan, Ikatan Mahasiswa Pelajar Sopen, dan tim Asadia Channel yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang selalu mendoakan untuk kesuksesan saya dengan yasinan bersama dan zikir bersama setiap malam Jumatnya di rumah kami. SK penetapan saya sebagai guru besar terbit, jazakumullah khair sahabatku. Penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada anggota Saryawan, Salam, Ridwan, Afif, Awak, Rape, dan Udi. Kalian adalah teman heling-helingku yang luar biasa. Tidak sedikit kontribusi pemikiran yang saya dapat dari sahabat terbaikku. Kesuksesan semua, amin ya rabbal alamin. Ungkapan terima kasih saya haturkan kepada mitra kerja kami di LP2M UIN Alauddin Makassar pada periode 2023-2027. Ucapan terima kasih kepada seluruh undangan serta keluarga yang menghadiri acara pengukuhan guru besar kami. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi penyemangat saya. Akhirnya kepada seluruh yang telah membantu saya dalam penyelesaian studi dan mendapatkan gelar akademik tertinggi, dan tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Saya haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya saya tidak mampu membalas semua jasa dan budi baik Bapak Ibu. Karena itu saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, keberkahan yang berlipat ganda untuk semua pengorbanan para guru-guru saya, para sahabat saya, pimpinan dan orang-orang terdekat saya. Karena sesungguhnya tidak ada perbuatan baik yang sia-sia dan Allah tidak akan mengabaikan perbuatan baik kita semua. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.